Nih lagi di taman nunggu jam kuliah. Oh ya Abi, Abi nggak lupa kan sholat duha? Enggak dong, kan Umi selalu ingetin tiap hari. Ya udah, siap-siap sholat duhur ke, daripada bengong di taman. Oke, siap-siap. Habis ini OTW masjid kok. Ya udah, nanti sambung lagi ya. Dah Abi. Aduh, kalian lagi. Jadi, mengapa kamu masih tetap menjalani hubungan sama dia? Oh, itu karena sejak bersama dia banyak kebaikan yang bisa aku lakukan. Kebaikan seperti apa itu? Ya seperti jadi rajin sholat, karena kita saling mengingatkan, dan juga dalam kebaikan lainnya. Jadi maksudmu, kalau tanpa pacaran kamu tidak bisa menjadi baik gitu? Ya gitu deh, jadinya lebih baik pacaran kan? Apa kamu bilang? Sabar Julip. Dengar, pacaran itu perkara haram, tidak bisa menjadi halal hanya karena kamu sertai dengan kebaikan. Justru bisa jadi amalan kebaikanmu itu malah tidak bernilai pahala. Sungguh. Dan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Mengapa kau menyiksaku? Di mana pahala kebaikanku dulu? Semua kebaikanmu tidak pernah terhitung sebagai pahala. Mengapa? Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas hanya kepada Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Jadi semua itu sia-sia? Bukankah kamu melakukan kebaikan demi kekasihmu? Maka mintalah kepadanya jika bisa. Tidak. Aku tidak mau itu terjadi padaku. Jika begitu, mulailah perbaiki niat dan tujuanmu dalam beribadah, dan jauhi perkara yang menjerumuskan ke dalam dosa. Tapi bagaimana caranya? Susah sekali jika harus berpisah dengannya. Itu karena kamu sudah terkena penyakit hati. Sungguh benar, al-ishq atau dimabuk asmara adalah salah satu penyakit hati. Perasaan itulah yang mengendalikan dirimu, sehingga apapun yang berkaitan dengan pacarmu terkesan baik dan benar bagimu. Jadi aku harus bagaimana? Hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Mintalah padanya dengan memperbanyak zikir dan berdoa. Seperti apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik wa ta'ati rasulik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku untuk menjalani agamamu. Wahai zat yang mencondongkan hati, condongkanlah hatiku untuk mentaatimu dan rasulmu. Ini adalah hasil usaha kita selama sebulan ini. Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang ini bagianmu dan ini bagianku. Kok bagianku lebih sedikit? Udah, gak usah protes. Aku yang berhak menentukan di sini. Lah, mana bisa gitu? Kita usaha bersama, modal juga bersama, harusnya dibagi rata dong. Tidak bisa. Aku harus lebih banyak. Atau apa? Atau kita akhiri kerjasama ini, dan aku pastikan kamu tidak mendapat bagian apa-apa. Memangnya bisa? Kenapa tidak? Lihat ini baik-baik. Keterlaluan. Ternyata diam-diam dia telah mendaftarkan usaha ini atas nama dirinya sendiri. Baiklah, jika itu maumu, ambil saja semuanya. Dengan begini, kekayaanku akan cepat bertambah. Julip, serakah sekali dia ya. Benar, orang tamak seperti dia harus dikasih pelajaran. Ya. Di mana aku? Oh ya, hartaku. Di mana hartaku? Dengarkan baik-baik. Tidaklah harta yang engkau miliki, melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang engkau kenakan lalu usang, atau apa yang engkau sedekahkan lalu engkau biarkan. Jadi, sia-sia aku mengumpulkan harta di dunia. Ya, padahal aku sudah berupaya mendapatkannya dengan segala cara. Justru karena kau kumpulkan harta itu dengan cara serakah, rakus, dan tamak, maka sekarang kamu harus menerima balasannya. Balasan? Tidak. Ya. Ternyata aku masih hidup. Syukurlah. Maafkan aku ya Allah. Aku tidak mau menjadi orang yang tamak dan serakah lagi. Sungguh, seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas. Dan tidak akan ada
yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Bagaimana ini? Iya benar. Iya gimana dong? Tenanglah, apa yang kalian ributkan? Kami adalah orang yang ditakdir gangguan jiwa semasa hidup, sehingga kami tidak mampu memahami ajaran Islam. Lalu bagaimana nasib kami sekarang? Ya benar, bagaimana ini? Sekali. Dengarkan baik-baik. Orang dengan gangguan jiwa semasa hidup tidak dibebani dengan kewajiban syariat, sehingga kalian tidak perlu khawatir akan hari pembalasan ini. Apa itu artinya kita akan dimasukkan surga? Untuk mengetahui jawaban itu, datanglah kemari. Baiklah. Bagaimana gangguan jiwamu di dunia? Aku memiliki gangguan jiwa sebelum usia balik, hingga aku meninggalkan dunia. Lalu, apakah orang tuamu muslim? Benar, orang tuaku seorang muslim. Masya Allah. Silakan menuju surga Allah. Benarkah? Alhamdulillah. Dan orang-orang yang beriman beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Lalu bagaimana denganku? Aku juga memiliki gangguan jiwa sepertinya, tapi orang tuaku non-muslim. Benar, aku juga demikian. Baiklah, jika orang tua kalian non-muslim, maka kalian perlu mengikuti ujian lanjutan. Ujian lanjutan? Iya, apa maksudnya? Dengarkan baik-baik. Pada ujian ini, Allah memerintahkan kalian untuk masuk ke dalam api. Bagaimana mungkin kami akan hangus dan terbakar dalam kobaran api itu? Benar, ini tidak mungkin kami lakukan. Disitulah poin pentingnya. Seberapa yakin dan patuh kalian pada perintah Allah? Majulah. Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, masuklah ke dalam neraka. Ya. Sekarang giliranmu. Baik. Aku tidak boleh takut. Ini adalah perintah Allah. Apapun alasannya, perintah Allah itu harus dijalankan. Aku tidak terbakar. Ini tidak panas sama sekali. Bersyukurlah, kamu telah lolos dalam ujian ini. Silahkan menuju surga Allah. Alhamdulillah. Seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka akan merasakan dingin dan selamat. Namun telah berlaku ketentuan terhadapnya. Lalu dia beramal amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalamnya. Aduh. Bapak kenapa, Pak? Bapakmu sedang mengalami sakaratul maut, Nak. Mari kita bimbing. Rupanya ajal akan segera datang menjemputnya. Ini kesempatanku untuk menyesatkannya dengan membuatnya ingkar kepada Tuhannya. Joko, bangunlah. Kiai, ada apa menemuiku? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Maksudnya, yakinlah bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Benarkah itu, hai guruku? Benar, aku gurumu. Percayalah padaku. Allah. Tidak, Allah adalah Tuhanku. Pergilah. Rupanya cara ini tidak berhasil. Baiklah, aku akan menjadi apa yang disukainya di dunia, agar dia tidak mengikhlaskan takdir kematiannya. Bapak, bangunlah. Anakku, kenapa kau menangis? Bapak sayang padaku kan? Iya, Nak. Bapak sayang padamu. Jangan terima kematian ini, atau Bapak akan kehilangan aku. Tidak, aku tidak mau kehilanganmu, Nak. Allah. Tidak, takdir ini adalah kehendak Allah. Menjauhlah. Masih tidak berhasil juga. Baiklah, kali ini aku akan menjadi apa yang dibencinya, agar dia membawa dendam dalam kematiannya. Hai, bangunlah. Kamu datang. Ya, apa kamu ingat bagaimana aku hancurkan keluargamu? Apa maumu?
bangunlah dan lawan aku, atau aku akan menghabisimu. Baiklah, jika itu maumu. Allah, tidak. Allah tidak akan merinduiku jika aku memiliki dendam. Tinggalkan aku, tinggalkan. Baiklah, aku akan meninggalkanmu. Akan kucari orang lain yang dapat kusesatkan dalam ajalnya. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi bayang-bayang. Bayang-bayang. Kenapa panggil gue bayang-bayang? Habisnya susah bedain sih, mana yang asli sama yang palsu. Kok bisa? Tuh sama-sama hitam gelap. Sabar. Oke. Kalau nggak mau dipanggil bayang-bayang, gua panggil timbangan jalan aja gimana? Timbangan jalan? Apa maksudnya? Coba deh sekarang lu jalan. Ayo coba aja. Tuh kan, gak ada bedanya sama timbangan. Naik turun, Ini naik benar-benar turun. udah keterlaluan. Udah tahu kaki gue sakit, masih dibuat ecekan. Puas kan lu sekarang? Hah? Ada apa ini? Dia telah menghinaku. Apa itu benar? Enggak, aku cuma bercanda kok. Tapi bercandamu udah keterlaluan, dan itu menyakiti perasaanku. Dengar, tidak seharusnya seorang muslim mengolok-ngolok yang lain. Benar, karena bisa jadi orang lain yang kita hina atau kita ejek itu lebih baik di mata Allah daripada kita yang menghina atau mengejeknya. Ya, udah ceramahnya. Minta maaf. Enggak, cepat minta maaf. Maksa. Ya. Sombong adalah menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Siapa kamu? Apa maumu? Aku yang diutus untuk membalas perbuatanmu. Memang apa salahku? Tahukah kamu bahwa mencela seorang muslim adalah kefasikan atau dosa besar? Tapi aku hanya bercanda. Aku tidak serius. Ya, tapi orang yang kau hina telah merasa tersakiti hatinya. Itu artinya kamu seharusnya tidak menjadikan kekurangan itu sebagai bahan candaan. Ya. Apa kau tidak tahu bahwa kita semua adalah milik Allah? Ya, aku tahu. Maka menghina kekurangan orang lain sama halnya dengan menghina penciptaan dan takdir Allah. Ya. Maafkan aku. Aku tidak akan menghina atau mengecek orang lain lagi. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Ikutlah denganku. Kemana? Apa kau tidak lihat hasil timbangan amalmu? Amal burukmu lebih berat, maka nerakalah tempatmu. Tidak, tolong. Aku tidak mau disiksa. Mau atau tidak, itu bukan urusanku. Ya. Kenapa kau menghalangiku? Ini belum selesai. Apa maksudmu? Aku diutus untuk memberikan keadilan padanya. Jadi, biarkan aku menyelesaikannya. Baiklah, aku akan menunggunya. Tolong aku tidak mau disiksa. Aku sudah cukup tersiksa saat di dunia. Apa yang membuatmu tersiksa di dunia? Allah telah menakdirkanku memiliki kekurangan dari fisikku, sehingga aku selalu dijadikan bahan ejaan dan hinaan di dunia. Sebutkan apa saja fisikmu yang dijadikan bahan ejekan. Aku sering dipanggil bayang-bayang karena kulitku yang dianggap gelap. Lalu cara jalanku juga diejek seperti timbangan karena tidak seimbang. Padahal itu akibat kakiku cedera setelah kecelakaan. Lalu, apa kamu membalas ejekan tersebut? Tidak, aku hanya pasrah saja meski hatiku sakit. Baiklah, engkau akan mendapat keadilan.
Ini adalah catatan anggota fisikmu yang dijadikan bahan ejekan. Semoga Allah meridhoinya sebagai pahala kebaikan. Benarkah ini? Seberat itukah pahalanya hingga bisa mengangkat seluruh dosaku? Benar. Sekarang ikutlah bersamaku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang damai di sisi Allah. Apa maksudmu itu surga? Tentu saja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat yang sedang mengejek betis Abdullah. Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Di kalangan masyarakat sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Karena ingin bertaubat, ia bertanya kepada seorang yang ahli di muka bumi. Jadi, ada apa kau datang ke sini? Aku ingin bertaubat. Apakah ada harapan untukku? Memang dosa apa yang sudah kau perbuat? Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia. Apa? Sungguh kau ini tak punya rasa malu. Pergilah, Tuhan tidak akan mengampunimu. Baiklah, jika tidak ada lagi harapan untukku bertaubat, maka biarlah aku tetap menjadi pendosa. Tidak. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai sang hamba? Aku telah menghabisi 100 nyawa manusia. Aku ingin bertaubat. Apakah ada harapan untukku? Tentu saja. Tuhan itu maha luas pengampunannya, dan pintu taubat akan terbuka bagi siapa saja yang berusaha mengetuknya. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Datanglah ke negeri sebelah, bergaulah dengan mereka, karena di sanalah tempat orang-orang yang beriman dengan Tuhannya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata jauh sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa kau datang kemari, wahai malaikat rahmat? Tentu saja untuk membawa hamba ini, wahai malaikat azab. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi 100 nyawa, maka dia bersamaku. Ya, tapi dia telah bertaubat. Hah? Bertaubat? Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah bertekad menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat, belum melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku. Tidak, dia bersamaku. Tidak bisa, dia bersamaku. Tidak, dia harus bersamaku. Karena perdebatan tak kunjung berhenti, Allah pun memberi petunjuk agar kedua malaikat tersebut mengukur jarak antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa hamba ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Bangunlah wahai sang hamba, Allah merahmatimu. Dari sini kita belajar bahwa Allah itu maha luas pengampunannya, sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Teruslah memperbaiki niat dan bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Tidak, jangan. Ya! Sungguh, di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya. Mengapa aku berada di sini? Apa kamu sedang mempertanyakan keputusan Allah? Ya, karena aku adalah muslim yang taat beribadah. Seharusnya jahanam bukanlah tempatku. Lebih dari itu, ini adalah Jub Al-Huzni. Tempat apa itu? Sebuah lembah neraka jahanam yang sangat kejam. Bahkan neraka jahanam sendiri sampai memohon perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah ini. Sungguh, lalu kenapa aku ditempatkan di sini? Itu semua karena kesalahanmu menempatkan niat dalam beramal. Apa yang salah dengan amalanku? Aku bahkan seorang yang hafal Al-Quran dan aku selalu membacanya. Ya, tapi semua amalanmu itu kau lakukan bukan semata-mata karena Allah,
melainkan untuk pujian di hadapan orang lain. Ada yang mau lewat nih. Amma Wah, yatasaalun. merdu sekali suaranya. Pasti hafal Al-Quran ya? Iya dong. Lebih parahnya lagi, kau bahkan menggadaikan ayat-ayat Allah kepada para penguasa yang zalim demi keuntungan duniamu. Jadi begini, kami akan melegalkan sebuah aturan. Kamu hafal Al-Quran kan? Benar. Lalu apa yang bisa aku bantu, Pak? Tolong carikan dalil yang bisa digunakan agar masyarakat tidak bisa menentangnya. Tenang saja, Pak, saya bisa atur itu. Tapi Bapak juga atur bagian saya. Oh, beres. Ampun. Mintakan ampunan kepada Allah. Aku menyesal. Sudah terlambat. Sekaranglah saatnya hari pembalasan itu datang. Jub al-Huzni disediakan Allah bagi para qari yang riak dengan amalan-amalan mereka. Dan sesungguhnya qari yang paling dimurkai Allah ialah yang mendatangi para penguasa yang zalim dengan tujuan duniawi. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tolong, aku tidak mau masuk neraka. Kamu tidak memiliki amalan baik yang cukup, maka disinilah tempatmu. Aku belum jatuh. Siapa kamu? Allah mengutusku untuk melihat amalan yang dapat menolongmu. Aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan saja. Amalan apa itu? Dulu aku meminjamkan hartaku kepada orang-orang. Ada orang yang sebenarnya mampu membayar, tapi aku masih memberinya kemudahan. Bro, ini uang yang aku pinjam kemarin. Makasih ya. Kamu yakin? Memang kamu udah gak ada kebutuhan lain? Ya ada sih sebenarnya, tapi gak enak kalau lama-lama minjemnya. Udah gak apa-apa, kamu pakai aja dulu. Serius bro. Aduh makasih ya, makasih banget. Begitu juga untuk orang yang kesulitan membayar. Aku selalu memberinya tenggang waktu sampai ia mampu melunasinya. Aduh maaf banget ya bro, ini udah kesekian kalinya aku telat bayar hutang. Aku sudah berusaha semampuku, tapi belum juga dapat ngumpulin uang. Udah santai aja, mulai sekarang kamu gak usah mikirin jatuh tempo. Maksudnya kamu bisa bayar kapan saja kalau sudah ada uangnya. Aduh, makasih banget ya bro, makasih banget. Baiklah, kesaksianmu itu akan aku sampaikan kepada Allah. Bagaimana? Apakah amalan itu bisa menolongku? Allah lebih berhak memberi kemudahan hambanya. Apa maksudnya? Karena kamu telah memberi kemudahan pada hamba lainnya, maka Allah juga akan memberi kemudahan pada hamba sepertimu. Sungguh, jadi Allah mengampuni dosa-dosaku. Benar, Allah mengampunimu. Terima kasih ya Allah. Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu, setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Namun telah tercatat ketentuan baginya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalamnya. Tunggu bang. Berisik aja kamu. Tuh lihat, ada tanda aliran listrik di pagar. Walah, itu cuma tipuan, biar nggak ada yang berani maling. Masa sih? Nih kalau nggak percaya. Bang Supri, sadar bang. Please bang, jangan mati dulu ya. Bukannya kamu seneng kalau aku mati karena nggak ada saingan lagi buat dapatin Ayang Betty? Iya sih. Loh, Bang Supri udah sadar? Belum. Bukan gitu maksudku tadi bang. Ada yang lagi sekarat rupanya. Ini kesempatanku untuk menyesatkannya. Maksudku jangan mati dulu bang sebelum taubat. Yuk bang, ini kesempatan terakhirmu. Allah. Kalau nyesatin orang ahli maksiat kayak dia sih, gak perlu ribet. Cukup kasih ilusi indah agar dia tidak punya kesempatan mengingat Tuhannya. Oh ya.
Bang Supri, Lah dalah, Ayang Betty, kenapa kamu di sini? aku kangen sama kamu, Bang. Loh, iya kah? Cini-cini sayang, cup 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 cup. Bisa aja, Bang Supri. Allah, Allah, Allah. Suara apa itu? Iya tuh, ganggu orang lagi romantis aja. Sabar, sabar Ayang, biar aku marahin dia. Hei, siapa tuh? Jangan berisik, diamlah. Dengar bang, apapun yang abang lihat itu hanya ilusi. Fokuslah dengan mengingat Allah bang. Bang Supri jadikan lamar aku. Ya jadi dong Ayang. Emang Bang Supri udah kaya? Udah dong, lihat tuh. Allah, Allah. Loh, kok pada bisa hilang sendiri? Kalau gitu nggak mau ah. Bentar lagi Bang Supri juga miskin lagi. Itu pasti gara-gara suara itu tuh. Hei, jangan ambil hartaku, kembalikan hartaku, hartaku. Bang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ajal bisa datang kapan saja. Aku gak mau mati seperti ini. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya, sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Amin. Kalian ngagetin aja. Cie, mentang-mentang mau nikah, ngelamun terus. Ih, apaan sih? Kan aku jadi malu. Bentar, ini foto siapa? Itu calonku. Kenapa emangnya? Kenapa dia pakai simbol itu di bajunya? Itu lambang agama yang dianutnya. Jadi, calonmu itu non-muslim? Benar, dia non-muslim. Kalau begitu, batalkan saja pernikahannya. Kenapa harus dibatalkan? Benar, karena para wanita muslimah secara syariat dilarang menikah dengan lelaki non-muslim. Tapi kita sudah saling mencintai. Cinta bukan alasan untuk membenarkan sebuah tindakan, kecuali cintamu bisa membuatnya mentaati aturan tersebut. Maksudnya? Buktikan bahwa kekuatan cintamu mampu menjadikannya orang yang beriman. Jadi, aku harus mengajak dia masuk Islam dulu. Benar. Tapi bagaimana jika dia tidak bersedia? Maka cintamu itu tidak perlu dipertahankan. Mengapa begitu? Karena cinta itu hanya akan membawamu ke neraka. Kok bisa? Ya, jika kamu memaksa menikah, maka pernikahanmu itu tidak sah secara syariat. Maka dalam hubunganmu akan dianggap sebagai perzinahan. Engkau telah berzina dalam hidupmu. Ya. Yang lebih berbahaya lagi, jika kamu tetap memaksa menikah, lalu di kemudian hari kamu kehilangan imanmu demi kekasihmu itu, engkau telah berpaling dari Allah. Ya. A'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Jadi, apa pilihanmu? Baiklah, lebih baik aku kehilangan cinta daripada aku kehilangan Allah. Aku bisa hidup tanpa cinta, tapi aku pasti tidak bisa hidup tanpa Allah. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka laki-laki tersebut beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Para hadirin, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah calon pengantin kita. Loh, kok lampunya mati? Tolong, ini ada yang menangkapku. Aduh, apaan sih kalian? Ini acara pernikahanku loh, jangan bikin masalah. Kenapa ingin menikah sama dia? Ya terserah aku dong, mau nikah sama siapa? Maksudnya, kamu kan tahu wanita itu non-muslimah. Mengapa kamu ingin menikah dengannya? Loh, katanya boleh laki-laki muslim menikahi wanita non-muslimah. Para ulama memang sepakat bahwa halal hukumnya seorang laki-laki muslim apabila menikahi wanita non-muslimah dari golongan ahli kitab, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5. Nah, tuh boleh.
Tapi ada syaratnya. Syarat? Benar. Syarat ini harus dipenuhi berdasarkan kriteria dari para ulama lintas mazhab. Jadi syaratnya, wanita non-muslimah itu harus baik dan berasal dari golongan ahli kitab yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Tenang aja, calonku itu agamanya Nasrani kok. Dia juga orangnya baik. Tidak hanya itu, mazhab Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa wanita non-muslimah tersebut harus dari keturunan Bani Israel atau ahli kitab yang masih asli. Kenapa begitu? Karena merekalah yang ketika masuk agama Yahudi dan Nasrani, kitabnya masih asli. Jadi konsep ketuhanannya masih sama dengan kita. Wah, kalau itu jelas mustahil dong. Mana bisa mencari status ahli kitab asli atau keturunan Bani Israel di zaman ini, apalagi di Indonesia. Ya udah, kalau begitu kesimpulannya apa? Batal nikah. Cakep. Tapi kalau misal nggak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kan berarti masih halal, meski wanita itu bukan ahli kitab asli atau bukan keturunan Bani Israel. Benar, tapi bukan berarti yang halal itu harus dilakukan kan? Maksudnya, kenapa kamu nggak makan sate kambing? Kalian kan tahu, kalau aku makan daging kambing bisa gatal-gatal dan mual-mual. Tapi kan itu halal. Ya tahu halal, tapi kan masih bisa makan daging lain yang halal dan baik buatku. Ya udah, kenapa nggak cari wanita muslimah yang jelas halal dan baik buat kamu? Kena deh. Tapi benar juga sih, daripada nanti banyak masalah setelah nikah, belum lagi masa depan anak yang dipertaruhkan untuk ikut keyakinan siapa. Jadi, apa keputusanmu? Oke deh, batal. Loh, mau kemana? Cari daging sapi atau unta yang nggak bikin gatal-gatal. Nah, gitu dong, cakep. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Culik-culik. Aduh, panas banget ya hari ini. Ya, anggap saja ini peringatan dari Allah bahwa kelak di neraka panasnya akan jauh lebih dahsyat lagi. Ah, bisa aja kamu. Terus kalau suasana lagi dingin, apa itu peringatan dari Allah juga kalau di neraka akan jauh lebih dingin? Ya, bisa jadi. Mana ada neraka dingin? Memang ada. Ah, kalian ngagetin aja. Oh ya, emang beneran ya di neraka itu ada yang dingin? Ya, namanya Zamharir, sebuah tempat di neraka yang sangat dingin dan kejam. Serius, kalian nggak bohong kan? Tidak. Pernah suatu ketika neraka itu mengadu kepada Allah. Ya Tuhanku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah lantas berfirman kepada neraka, jika demikian, maka engkau dapat bernafas 2 kali. 1 nafas di musim dingin dan 1 nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Tuh kan bener yang aku bilang, suasana panas dan dingin ini adalah gambaran dari neraka. Ah, aku masih tidak percaya. Ya udah, kalau nggak percaya, bawa dia. Ah, siap. Bawa kemana? Ada apa kau datang ke sini? Bukannya masa siksaanmu belum selesai? Benar, tapi aku tidak sanggup lagi menjadi santapan api neraka hingga tubuhku hangus seperti ini. Lalu, apa maumu? Adakah tempat lain di neraka ini yang dingin? Ya, datanglah ke ujung sana. Disitulah neraka dingin Zamharir berada. Baiklah. Akhirnya aku dapatkan juga tempatnya. Aku tidak perlu takut terbakar lagi. Alhamdulillah, ternyata mau itu panas atau dingin, sangat menyiksa dan menyakitkan. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain minuman yang mendidih dan minuman yang sangat dingin. Culik-culik. Tolong lepaskan aku mohon. Tolong aku, tolong. Diamlah, jangan berisik.
Mengapa aku ditahan di sini? Di manakah surga itu sebenarnya? Sebenarnya, kamu sudah dekat dengan surga. Sungguh? Lalu mengapa aku belum bisa mencium wanginya surga itu jika memang sudah dekat? Karena Allah mengharamkan wanginya surga untuk anak yang durhaka kepada orang tua sepertimu. Nak, tolong hari ini di rumah dulu ya. Jagain bapakmu yang lagi sakit. Ibu mau jualan ke pasar. Ya udah, nggak usah ke pasar aja. Ngapain nyuruh-nyuruh? Kan ibu ke pasar buat jualan, nak. Cari uang buat beli obat bapakmu ini. Ah, itu bukan urusanku. Ibu urus aja bapak. Aku ada acara hari ini. Baiklah, aku akui aku salah. Tidak masalah jika aku tidak boleh mencium bau wanginya. Tapi biarkanlah aku masuk ke dalamnya. Jika bau wanginya surga saja diharamkan Allah untukmu, maka surga juga diharamkan untuk anak yang durhaka kepada orang tua sepertimu. Sekalipun aku orang yang ahli ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak, ibu ini nggak tahu apa kalau aku lagi mengaji? tolong anterin bapakmu ke rumah sakit ya. Ibu mau ke rumah pamanmu dulu minjem uang. Nggak bisa, aku mau sholat duha. Ya sudah, habis sholat duha anterin ya, nak. Habis sholat duha aku mau langsung acara zikir bersama. Terus bapakmu gimana, nak? Udah biarin aja, emang udah tua kok. Udah waktunya kembali ke tanah. Sekalipun pahalamu seluas langit, kamu tetap tidak bisa masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena ridho Allah terletak pada keridhaan orang tuamu, dan murka Allah juga terdapat pada kemurkaan orang tuamu. Istighfar, nak. Jaga ucapanmu itu. Sehebat apapun kamu tetaplah anak yang butuh ridho kedua orang tuamu. Udah sana, aku nggak butuh ridho kalian. Jadi sekarang aku sedang dalam kemurkaan Allah. Benar. Ya. Ya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Culik-culik. Malam ini cerah banget. Andai saja di sampingku ada seseorang. Ada bintang jatuh tuh. Aku harus buat permintaan. Tolong dong, percepat jodohku ya. Maaf, stok jodohmu udah habis. Ada permintaan lain kah? Kalian ngerjain orang aja. Lagian zaman udah serba digital gini, masih aja percaya sama gituan. Terus aku harus gimana dong? Dengar, jika kalian melihat bintang jatuh, bacalah Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Bentar. Di situ disebut ada upaya dan kekuatan. Apa hubungannya dengan bintang jatuh? Seolah-olah ada yang mau melawan kuasa Allah. Ya, para setan dari bangsa jin sedang berusaha mencuri informasi dari langit. Informasi? Benar, ketika Allah telah memutuskan sebuah perkara, maka seluruh malaikat di langit akan bertasbih dan saling mengabarkan. Kemudian para syaitan akan berusaha mencari tahu informasi tersebut. Namun ketika syaitan berusaha naik ke langit, Allah akan mengadangnya dengan melemparkan bintang-bintang itu. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat melempar syaitan. Oh begitu. Tapi apa tujuan syaitan mencari informasi tersebut? Berita itu akan disampaikan kepada para walinya, seperti penyihir, peramal, dan sebagainya. Walah, pantesan kayak peramal itu bisa mengetahui sesuatu di masa depan. Jadi itu karena dapat bocoran dari syaitan. Bisa jadi, tapi bukan sebuah kebenaran. Maksudnya, benar. Memang dahulu para jin itu dapat naik ke atas langit dan mendengar berita atau wahyu. Tapi ya gitu, namanya juga jin. Berita yang ia dapat juga dimanipulasi dengan kebohongan. Tapi setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak bisa lagi mencuri berita itu, atau mereka akan dibakar oleh lemparan bintang-bintang itu. Oh gitu, pantesan kita nggak boleh percaya sama ramalan. Ternyata itu adalah kebohongan. Betul? Itu ada bintang jatuh lagi. Masya Allah,
La haula wala quwata illa billah. Nah, gitu dong, cakep. Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan kuat dan panah-panah api. Culik-culik. Wah, ada yang lagi galau karena batal nikah nih. Enggak kok, aku cuma lagi bingung aja sama diri sendiri. Bingung kenapa? Ngomong aja, mumpung aku lagi baik nih, nggak pengen marah-marah. Serius? Oke. Kenapa ya? Aku sering kali merasa kalau sebenarnya apa yang aku lakukan itu salah. Aku sadar banget dan tahu itu dosa, tapi tetap aja masih pengen lakukan. Kayak ada dorongan gitu untuk harus melakukannya. Itu karena dalam dirimu terdapat akal dan nafsu. Maksudnya, kesadaranmu akan suatu kebenaran itulah akal, dan dorongan untuk melakukan hal yang salah itulah nafsu. Oh begitu. Tapi kok bisa beda jalan gitu ya? Padahal kan dalam satu tubuhku. Oke, jadi begini kisah penciptaannya. Mula-mula Allah menciptakan akal, kemudian berfirman, "Wahai akal, menghadaplah." Akal pun segera menghadap. Lantas Allah pun kembali berfirman, "Wahai akal, berbaliklah." Seperti sebelumnya, akal pun dengan patuh memenuhi perintah itu. Allah kembali berfirman, "Wahai akal, siapa aku dan siapa kamu?" Dengan patuh akal menjawab, "Engkau adalah Tuhanku, dan aku hanyalah hamba yang lemah." Allah lantas memuji kepatuhan akal tersebut dan berfirman, "Wahai akal, tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Kemudian setelah itu Allah menciptakan nafsu dan berfirman, "Wahai nafsu, menghadaplah." Akan tetapi nafsu hanya terdiam begitu saja. Kemudian Allah pun kembali berfirman, "Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" Lantas nafsu dengan angkuhnya menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kemudian Allah menghukumnya ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah dari hukuman itu, Allah kembali berfirman, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu?" Sama seperti sebelumnya, meskipun telah dihukum ratusan tahun, nafsu tetap menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah lantas menghukumnya ke dalam neraka Ju, sebuah neraka yang menyiksa dengan rasa lapar dan haus. Setelah dihukum 100 tahun, dan Allah kembali berfirman, "Wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Barulah nafsu mau mengakui dan menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Wah, akhirnya nafsu tertunduk juga setelah dibuat kelaparan. Betul, itulah kenapa ada kewajiban puasa, agar supaya manusia bisa mengendalikan nafsunya, bukan malah sebaliknya, nafsu yang mengendalikannya. Betul juga ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah semua nafsu itu mengajak hal yang buruk? Tidak juga. Ada nafsu yang cenderung mengajak kebaikan. Tapi lain waktu aja kita bahas. Itu kan maksudnya. Cakep. Culik-culik. Ibu. Aduh ibu, jangan-jangan ya. Tapi bapakmu nak. Udah tenang aja, biar aku yang urus. Ibu kan capek seharian jualan di pasar. Terima kasih anak. Ah, apaan sih ibu ini? Udah, ibu istirahat dulu ya. Ibumu mana nak? Ibu lagi istirahat pak, biar aku yang bantu bersihin ya. Oh ya, obatnya sudah diminum pak? Sudah nak, terima kasih ya. Sama-sama pak. Walaupun capek, tapi seneng juga ya bisa melayani orang tua. Hah? Di mana aku? Bau ini begitu wangi dan penuh dengan kenikmatan. Benar, itu adalah bau wanginya surga. Sungguh, ya, engkau telah berada di depan pintu surga dan akan segera memasukinya. Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sini? Ini adalah rahmat dari Allah untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Benarkah? Benar wahai Mujahid. Mujahid? Ya, karena kamu telah berbakti kepada orang tuamu, maka kamu sama halnya telah berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Tapi apa? Sebagai manusia, aku pasti tidak lepas dari dosa. Lalu bagaimana dengan dosa-dosaku di dunia yang belum sempat aku mentaubatinya? Allah telah mengampunimu. Sungguh benar,
dengan berbakti kepada orang tua, terlebih pada seorang ibu, maka kamu sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, engkau sungguh maha baik ya Allah. Jadi, apa yang kau tunggu? Masuklah ke dalam surgamu. Baiklah. Aku harus masuk dari pintu yang mana? Lihatlah pintu bagian tengah itu. Allah telah menyediakan pintu itu untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbuat baiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu. Niscaya anak-anakmu kelak akan berbuat baik terhadapmu. Culik-culik. Oke, jadi sebenarnya nafsu itu cuma satu, tapi dia bisa berubah-ubah sifat dan keadaannya. Oh begitu. Terus nafsu yang suka mengajak keburukan itu yang mana? Itu adalah nafsu amarah. Nafsu ini masih dalam sifat aslinya, pembangkang dan hanya suka melakukan apa yang dapat memuaskan dirinya. Seperti gambaran di video penciptaan sebelumnya ya. Benar. Jika kamu tidak mengendalikannya, maka kamu akan didorong untuk melakukan berbagai pelanggaran dan dosa, seperti perzinaan, mabuk-mabukan, menzalimi sesama, merampas hak orang lain dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. A'udzubillah. Jadi begitu. Terus selanjutnya apa lagi? Nafsu lawamah. Sebagaimana firman Allah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Lalu, apa ajakan dari nafsu itu? Nafsu ini akan mengajakmu menyesali apa yang sudah kamu lakukan. Berarti bagus dong, karena kita jadi introspeksi diri. Benar, tapi jika tidak kamu kendalikan, nafsu ini justru akan menghancurkan dirimu. Kok bisa? Karena nafsu itu akan terus-menerus menyalahkan dirimu, sehingga kamu menjadi yakin bahwa hidupmu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya kamu hanya akan memilih hidup dalam keputusasaan atau mengakhiri hidup menjadi solusi permasalahan. Astagfirullah, jangan sampai. Nah, yang terakhir ini yang baik adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang mengajak untuk taat beribadah, menjalin hubungan baik kepada sesama, sabar menjalani ujian, ikhlas dan sebagainya. Masya Allah, mulia sekali ya. Benar, nafsu mutmainnah inilah yang akan diridhoi Allah. Sebagaimana firman-Nya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Oh ya, tadi kan katanya nafsu itu cuma satu, tapi sifatnya yang berubah-ubah. Lalu bagaimana caranya membimbing nafsu ini sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah? Pertama, berdoalah kepada Allah agar diberi kemudahan dan petunjuk kebenaran. Kedua, perbanyaklah belajar dan memahami ilmu agar akalmu dapat memberi sinyal tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari ajakan nafsu itu. Dengan memahami ilmu juga, kamu tidak akan terjebak dalam penyesalan yang berlebihan, karena kamu akan paham apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, carilah pergaulan yang baik, karena di lingkungan yang baik dapat mempersempit ajakan nafsu dalam kemaksiatan. Dan di lingkungan yang baik akan selalu ada harapan untuk berubah, bukan keputusasaan dan menyerah. Masya Allah, syukran ya. Asyap. Culik-culik. Apa sebenarnya salahku? Beraninya kamu bertanya, apa salahmu? Ya, karena selama hidup aku tidak pernah menyakiti orang lain. Aku baik pada semua orang. Tapi baik saja tidak cukup buatmu untuk selamat dari akhirat ini. Maksudnya, apa kamu beriman kepada Allah semasa di dunia? Tidak, aku tidak beriman. Aku memang sama sekali tidak mengetahui bahwa ada Allah, Tuhan yang patut untuk disembah. Tidak tahu katamu? Apa kamu lupa dengan janjimu sebelum dilahirkan ke dunia? Janji? Kala itu setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lantas mengeluarkan seluruh jiwa-jiwa yang akan menjadi calon keturunannya melalui tulang sulbinya. Kemudian jiwa-jiwa itu dikumpulkan dan diambil kesaksiannya.
ketika Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Bagaimana kalian semua menjawabnya? Bala Sayyidina, benar, engkau adalah Tuhanku, dan kami bersaksi. Dan karena sumpahmu itulah, kemudian Allah memberimu kesempatan untuk lahir ke dunia dengan meniupkan jiwamu ke dalam jasad yang saat itu tengah dikandung ibumu. Benar, aku mengingat semuanya. Lalu mengapa saat di dunia dulu kamu mengingkari sumpahmu? Sungguh, saat di dunia aku tidak bisa mengingat itu. Jadi bagaimana aku bisa tahu tentang Allah? Bukankah Allah telah mengirimkan para utusan untuk mengingatkan janji itu dengan mengajak beriman dan bertakwa kepada Allah? Benar, itu salahku. Mengapa aku tidak mengikuti ajakan para rasul itu? Jadi sekarang kamu sudah mengakui kesalahanmu. Tolong, jangan. Masuklah ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya! Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka semua menjawab, "Benar, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.'" Culik-culik. Culip, itu dia target kita. Serius? Si bocil itu? Benar. Soalnya dia males banget disuruh beribadah. Siap, mulai. Kalian ganggu konten gua aja. Kok main tok-tok mulu? Kapan nih ke masjid? Ngapain ke masjid? Ujung-ujungnya diajak sholat dan mengaji biar masuk surga. Ya bener dong. Emang kamu gak mau masuk surga? Enggak, aku gak tertarik. Baru kali ini ada manusia gak tertarik masuk surga. Nah, itu dia masalahnya. Kaget kan dengernya? Kok bisa gitu ya? Makanya kita bereskan masalah ini. Oke, jadi apa alasannya kamu gak tertarik masuk surga? Kan aku sering tuh denger ceramah. Kalau di surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Terus bidadarinya cantik-cantik, banyak emas dan perhiasan, penuh dengan hidangan mewah. Kita sebagai generasi kid zaman now, mana